Baik, salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan, biar Dia bertahta atas pujian penyembahan kita. Kita bangun mezbah doa di malam hari ini, biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dari pagi sampai malam hari ini, Tuhan menuntun langkah setiap kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, tubuh, pikiran, dan jiwa kami, untuk kami boleh datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu yang ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kuduskan dan sucikan setiap kami, agar kami layak menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur.
pegang erat. Yesus, Yes. pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggal. Jesus, Engkau alasan. Engkau alasan selama ku. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Yesus, pegang erat tangan kami, Tuhan. Erat Ya, tanganku. biar kasih-Mu mengalir malam hari. Jesus, di luar, biar hadirat-Mu mengalir malam ini, Tuhan. Jangan Ya, tinggalkan aku. Engkau alasan. Engkau alasan Jesus, selama ku hidup. yes, Jesus. Pegang erat tangan kami, Tuhan. Malam hari ini tidak ada yang terlewatkan. Biar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu yang indah. Your presence, Lord Jesus. Yuk kita sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Nikmati Tuhan malam ini. Kami bersyukur. Terima kasih, oh Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu beri kelepasan. Hadirat-Mu beri damai sejahtera. Hadirat-Mu Yesus, Holy Spirit, haleluya. Hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Jesus, Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkan kami. Engkau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh haleluya. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau memulihkan setiap kami dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Oh bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang Tiada mustahil. yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya pemulihan terjadi pada malam hari ini. Segala puji Kesembuhan terjadi pada malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sebab Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. segala puji Haleluya. hanya Bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Semua pujian bagi tidak dapat kami balas kasih. Besar kasih, Jesus. besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, Malam hari ini bahwa setiap hati kami datang lebih dekat, kami sembah lebih erat, menikmati kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua besar kasih setia-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari sembah dengan segenap hatimu malam hari ini. Mari angkat hatimu, angkat pujianmu. Katakan, ini setiap pernyataan kami di hadapan Engkau Tuhan. Sembah pujian dan penghormatan kami bagi Raja. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sembah, sembah. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Sembah pujian syukur. Haleluya. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Tidak ada nama lain yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berperan utama di dalam setiap hidup kami sampai hari ini ya Tuhan. Sebab hanya kepadamu kami beri setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berserah penuh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik atas kami. Terlalu baik. Ajar hati kami mengucap syukur selalu Tuhan. Dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kebaikan, tanpa kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Tanda penyerahan setiap kehidupan kami. Tuhan, ini setiap kami malam hari ini datang di hadapan hadirat. Oh, ini setiap kami Tuhan. Kami berserah penuh. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat
berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada kehendak-Mu kami mau berkata, aku berserah, aku berserah, oh Tuhan. pada Di Yesus. setiap kami di hadapan Engkau, kami mau nyatakan satu kali lagi, mari bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan aku berserah, aku berserah, oh, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah hadirat urapan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Kami boleh sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Yang saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan hari ini kita akan sama-sama meneruskan pembacaan firman Tuhan dan pelajaran kita dari Alkitab. Namun sebelumnya ya kita akan membaca kesaksian terlebih dahulu. Ya, terima kasih saya mengucapkan buat saudara semua yang sudah masuk dan ikut berpartisipasi di dalam DBTV Peduli Cianjur. Ya, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita semua untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Baik saudara, saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam keluarga saya. Saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dari pertengahan tahun 2021. Pada saat itu saya sudah mencoba mau menelpon ibu setelah saya mendapatkan channel YouTube ibu. Kenapa saya mencoba? Karena banyak teman-teman yang bilang bahwa ibu itu sangat susah untuk dihubungi, ya bahkan kalau ditelepon juga susah. Tapi pas saya coba menelpon ibu, ternyata ibu mengangkat telepon saya. Ya, kalau pas memang lagi tidak sibuk ya saya angkat teleponnya ya. Dan saat itu bahkan kita ngobrol sangat akrab. Saya bisa ngobrol dengan ibu padahal kita belum pernah ketemu. Ya, sampai saat ini dan seterusnya memang ya kita belum pernah ketemu. Setiap saya menelpon dan WA juga kalau sekarang ya belum ada respon lagi. Karena mungkin ya kesibukan ibu dalam pelayanan. Mungkin karena ibu sangat sibuk sekali. Ya, saya mau cerita bagaimana pergumulan yang hebat yang kami alami Bu. Ya, terkait anak saya dan anak saya yang pertama. Dia sejak lulus dari kuliah dari tahun 2017 ya sudah ada beberapa kali keluar masuk bekerja dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Di tahun 2020 dia lalu resign dari salah satu perusahaan yang lumayan besar. Dan pas puncak-puncaknya itu ya pas pandemi.
Karena ada banyak yang kena COVID, tapi anak saya puji Tuhan dia tidak kena COVID. Lalu perusahaan suruh dia tetap masuk kantor. Ya kebetulan bagian finance dan ya selalu lembur, bahkan pulang malam terus. Akhirnya anak saya merasa tidak kuat lagi ya karena dia di bagian finance dan harus lembur sampai malam, saudara ya. Dia merasa tidak kuat lagi, lalu dia resign lah dari perusahaan itu. Dan itu adalah perusahaan yang kelima dia resign. Wah ya, agak lama lalu dia tidak mendapatkan pekerjaan. Sampai akhir tahun 2020 anak saya dapat ya pekerjaan lagi, tapi hanya beberapa bulan saja. Lalu dia resign lagi ya. Ya mungkin mencari yang cocok, saudara ya, karena semuanya tidak cocok. Lalu ya dia resign lagi. Jadi berarti ini sudah perusahaan yang ke-6 ya. Dan dia nganggur ya selama di rumah ya, begitulah muncul akhirnya masalah-masalah ya, stres, lalu dia mulai marah-marah dan karakternya benar-benar sangat menyita pikiran. Namun kami sudah terbiasa selalu ada mesbah doa di rumah ya. Bahkan sejak anak saya ini yang berumur 3 tahun ini sekarang sudah usianya ya 28 tahun, kami tetap ada mesbah doa keluarga. Setiap 2 hari sekali silih bergantilah masalah yang ya saya hadapi, Bu. Kadang saya sudah merasa tidak kuat, tapi tetap saya dan anak saya bahkan suami kami berdoa tidak jemu-jemu. Kami datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ya tapi makin banyak persoalan yang terjadi ya, justru semakin banyak berdoa ya semakin banyak masalah yang datang, malah tidak karu-karuan. Ya dan kebetulan hanya saya yang bekerja, suami saya sudah lama pensiun dari perusahaan swasta, sudah ada 8 tahun yang lalu. Sekarang usianya sudah 63 tahun. Anak saya yang satu lagi ya masih kuliah. Ibu bayangkanlah, Bu. Ya sendiri saya mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Begitulah, Bu, rasanya pikiran ini pusing. Tapi saya tetap berserah kepada Tuhan. Dialah yang dapat menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap masalah yang kami hadapi. Dan saya selalu ingat apa yang Ibu Dewi sampaikan, berjuang sendirilah bersama Tuhan. Ya gak usah titip-titip doa, amin. Bulan September kemarin tiba-tiba saya dapat ide bagaimana kalau anak saya ini supaya dia tidak stres di rumah saja, apa yang harus dia lakukan selain dia ikut beribadah di gereja ya. Saya sarankan anak ini untuk ikut kursus menjahit karena pakaian itu sangat diperlukan oleh manusia. Sesuai dengan firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Anak saya ya atau yang lainnya ya, dan akhirnya ya anak saya kasih gambaran ke depan kalau menikah belum tentu bisa kerja. Karena atau anak saya atau yang lainnya dan menjahit itu bisa mendukung ekonomi rumah tangga, saya bilang. Saya memberikan pandangan kepada anak saya. Ya bila kursus kelak tidak mencukupi penghasilan. Akhirnya ya kata anak saya dia mau untuk kursus jahit. Puji Tuhan dia cepat bisa, Bu, ya, dan menangkap. Langsung praktek untuk buat baju, rok, dress, atasan, dan ya memang langsung saya beliin mesin jahit. Tetapi saya sudah enjoy kursus jahit ini. Saat anak saya sudah enjoy dengan kursus jahit ini, tiba-tiba ada panggilan dari perusahaan. Ya minggu kedua November 2022 dan dia tes langsung diterima. Di satu sisi kursusnya jadi terabaikan, tapi ada ide ya. Idenya tiap Sabtu harus diteruskan kursusnya karena anak saya tidak mau ilmunya hilang. Anak saya sudah tahu prospek kedepannya yang saya saksikan. Hampir 1 tahun anak saya menganggur di rumah, betul-betul kami orang tua diproses melalui dia. Kita selalu mengelus dada, menjerit kepada Tuhan, bahkan saya sudah pernah di titik 0. Sudah tidak tahan lagi, Bu, sampai pernah berucap tidak mau lagi pelayanan jika ada yang minta. Karena masalah makin tidak karu-karuan. Dan kebetulan ya pelayanan saya adalah pelayanan doa dan konseling. Ya sesuai memang dengan jurusan saya, yakni pastoral konseling. Itulah, Bu, perjuangan dan penderitaan yang kami alami. Tetapi Tuhan itu sangat tepat pada waktunya menolong. Ya
Dan saya berjanji jika anak saya mendapatkan pekerjaan lagi, saya akan bersaksi di mezbah doa dan juga mezbah syukur. Sekarang saya tepati janji saya, kiranya mezbah doa yang saya dengar dan kita makin dikuatkan. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang, Tuhan memberkati. Iya saudara, kita mendengarkan satu kesaksian ya hari ini yang luar biasa. Ya kelihatannya ini seperti pergumulan sehari-hari, tetapi memang tidak mudah menghadapi anak yang stres, tidak ada pekerjaan di rumah. Ya banyak orang tua mengeluh, ya bahkan putus asa menghadapi anak-anak. Tapi kita bersyukur, disitulah kita dibentuk, kita diproses dan kita semakin dikuatkan dan mengerti rencana Tuhan. Ya akhirnya mengisi waktu senggang, anaknya akhirnya ikut les jahit, ya bisa produktif. Mari saudara, saya juga mau meminta kepada kita semua sebagai orang Kristen, jangan menganggur. Ya ayo gunakan setiap karunia, talenta yang ada pada diri kita untuk kita bisa pakai itu. Karena saya percaya sekali Tuhan itu menciptakan manusia dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Ya dan kalau ya memang kita ini ya hidup di dunia ini, maka Tuhan juga pasti kita kasih kemampuan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya dalam diri kita, tapi itu tidak terasa karena memang kita tidak mau melatih. Ya puji Tuhan buat kesaksian malam ini. Ya luar biasa Ibu, Tuhan memberikan Ibu kekuatan untuk menghadapi anak, ya bahkan di saat ya menghadapi anak yang stres itu tidak mudah. Ya tetapi Ibu bisa melewatinya dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan, ya biarlah kita semua mau tetap sabar, setia di dalam proses karena kita percaya memang prosesnya itu berbeda-beda. Ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dan kita ya akan membaca Alkitab kita. Iya saudara, kemarin kita sudah selesai dengan ulangan pasal yang ke-13. Di sana kemarin kita sudah membaca tentang cara berkabung yang benar. Jadi Tuhan itu tidak mau bangsa Israel pada waktu itu ya atau setiap kita berkabung terlalu berlebihan sehingga menggundul rambut, ya melukai menoreh-noreh tubuhnya, melukai tubuhnya hanya karena kesedihan yang mendalam. Kita harus percaya bahwa kematian, hidup, semua itu adalah takdir Tuhan yang harus kita terima sebagai manusia dan kita tidak boleh ya menyesali atau melawan takdir itu melebihi dari apa yang sudah Tuhan gariskan. Bahkan tadi malam juga kita sudah membaca ya tentang binatang yang haram dan yang tidak haram yang diperbolehkan. Jadi sebenarnya Tuhan itu melarang bangsa Israel itu makan daging-daging yang tidak baik, itu semata-mata alasannya ya karena mereka itu bangsa yang kudus, jadi mereka tidak boleh mencemarkan diri dari binatang-binatang yang memakan bangkai atau yang memburu ya binatang lainnya karena mereka makan darah. Ya jadi semua itu semata-mata ya dengan alasan kesehatan supaya bangsa Israel itu mungkin lebih sehat dan lebih kudus ya. Demikian juga kita ya harus perhatikan apa yang kita makan ya. Kelelawar nggak boleh dimakan. Ya dan semua tadi malam kita sudah baca apa yang tidak boleh dimakan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya tadi malam sudah selesai dengan ya ulangan pasal yang ke-14. Ya belum selesai dan kita akan masuk sekarang masih ulangan pasal 14 ayat yang ke-22. Judul perikopnya tentang persembahan persepuluhan. Ya ayat 22. Lanjutannya adalah ya ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Ya haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan itu dari gandummu, ya dari anggurmu dan minyakmu ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Ya dan di sini saudara kita melihat ya Tuhan mengajarkan kepada bangsa itu untuk menghormati Tuhan dengan cara apa? Ya mereka mengembalikan persepuluhan. Alkitab ya membuat tujuan dari persembahan persepuluhan itu dengan sangat jelas saudara ya.
dikatakan, yaitu ya untuk mengajar kita hidup takut akan Tuhan dan untuk mengutamakan Dia dalam hidup kita. Ya, kita harus memberikan kepada Allah hal pertama yang terbaik dari apa yang kita peroleh. Ya, sebagai contoh, apa yang pertama-tama kita lakukan dengan uang kita itu menunjukkan apa yang paling kita hargai. Jadi saudara, dengan kita memberikan hasil atau upah ya dari penghasilan kita, itu kita berikan kepada Allah terlebih dahulu, yaitu adalah sebuah tanda kita ini menghormati Tuhan dalam hidup kita, bahkan perhatian kita, fokus kita nomor satu itu kepada Tuhan ya. Jadi ternyata memberikan persembahan persepuluhan itu sebagai tanda kita menghormati Tuhan ya lewat keuangan, karena uang itu sangat berbahaya, dia bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup manusia. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan ya bagaimana kita memperlakukan uang kita itu akan sangat menentukan ya. Kebiasaan untuk memberi persepuluhan secara teratur juga dapat menempatkan Allah pada prioritas yang pertama dalam hidup kita. Kalau kita melihat di situ firman Tuhan berkata, ya haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluhan dari hasil benih di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Ya haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, ya supaya di sana dikatakan engkau belajar hidup takut akan Tuhan. Ya, banyak yang bertanya sih kepada saya, ya kemana saya harus memberikan persepuluhan? Kalau kita baca di sini saudara, firman Tuhan berkata, ya engkau harus membawa persepuluhan itu di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, ya untuk namanya dimasyurkan. Saudara, ya bertanyalah kepada Tuhan, kemana Tuhan menuntun saudara untuk membawa persepuluhan saudara? Ya, di mana Tuhan menuntun? Kalau saya jawabannya seperti itu. Jadi bukan harus di sini, harus di situ, tetapi kemana Tuhan menggerakkan saudara? Itulah yang benar ya, karena di sini juga dikatakan Tuhan bilang ya kemana ya tempat yang dipilih Tuhan, ya kesanalah saudara ya. Asal itu benar-benar disuruh Tuhan. Ya saudara lakukan damai sejahtera, lakukan itu. Ayat yang ke-24, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, ya jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, ya maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Saudara, bahkan dikatakan di sini ya, ini sangat menarik. Kalau tempat yang dipilih Tuhan untuk engkau beri perpuluhan itu terlalu jauh, kan engkau harus membawa hasil ya tanahmu, ya anggur, lembu sapi dan gandummu, minyakmu dikatakan. Ini kan bawa barang-barang banyak nih perpuluhannya dari hasil tanah. Tuhan bilang kalau tempatnya terlalu jauh maka itu harus diuangkan. Ya mungkin engkau menjual hasil tanah itu, lalu uangnya itu dibungkus, lalu dibawa ke tempat di mana Tuhan menuntun engkau untuk memberi persepuluhan itu. Ya kalau tempatnya terlalu jauh, dikatakan diuangkan saja, yaitu dijual lalu menjadi uang, dan uang itu dikatakan di sana. Ya ayat 24 baca baik-baik, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya ya, dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Ya, jadi kalau Tuhan menuntun engkau beri misalnya di desa A, desanya itu terlalu jauh. Harusnya pada zaman dulu kan mereka memberi persepuluhan itu dari hasil tanah atau kambing, domba, lembu sapi. Ini kan bawa-bawa barang ini terlalu berat dan jauh, maka itu diuangkan, dijual lalu uangnya dibungkus lalu dibawa ke tempat di mana Tuhan menunjuk tempat itu untuk engkau berikan persepuluhan, dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi dan kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu.
Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian dari milik pusaka bersama-sama dengan engkau. Ingat juga ya membawa persepuluhan ya, dan harus diingat hamba Tuhan yaitu orang Lewi yang tidak mendapat bagian. Dan di sana juga ya bawa juga makanan untuk bersukaria ya, makan sama-sama di rumah Tuhan yang ditunjuk situ untuk dimerayakan ucapan syukur ya. Juga orang Lewi yang diam dalam tempatmu itu jangan diabaikan. Beri juga dia bagian dari hasil itu, karena orang Lewi tidak mendapat milik pusaka yaitu para imam ya, hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di sana saudara ya, dan Alkitab itu membuat tujuan ya dari persepuluhan itu sangat jelas kalau kita melihat untuk bangsa Israel itu belajar hidup takut akan Tuhan ya, agar mereka ya tidak menghabiskan semua hasil yang mereka dapat itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap uang itu akan terlihat ya, menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan saudara ya. Karena uang dan Tuhan itu beda tipis. Yesus berkata ya, engkau tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menghormati yang satu dan mengabaikan yang lain saudara, itu tidak boleh. Ayat 28, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan ya, persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang-orang asing, anak yatim, janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi ingat, kita ini harus sering-sering menabur, memberi, ya beli makanan supaya orang asing, orang Lewi, hamba-hamba Tuhan bisa mendapatkan makanan dari persepuluhan. Ya janda, anak yatim juga bisa menikmati dari persepuluhan itu. Saudara, ya kalau kita menikmati hasil kita untuk diri kita sendiri masih tidak akan cukup. Tapi ketika kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan adalah sumber berkat. Dia akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, karena hidup ini adalah saudara ya, orang itu kaya atau tidak di hadapan Tuhan tidak bisa dinilai dari berapa banyak yang dia miliki, tapi dari berapa banyak yang dia bisa tabur. Ya Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kita. Karena itu kami juga dari DBTV akan bergerak ya ke Cianjur, ya itu adalah salah satu wujud kami ya, mau berbagi dengan orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Biarlah kita terus belajar, karena terlebih berkat memberi daripada menerima saudara ya. Kita sudah diberkati Tuhan, marilah kita juga menjadi saluran berkat, supaya hidup kita juga, pekerjaan kita, apa yang dilakukan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Kita akan satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pengajaran-Mu hari ini. Kenapa kami harus belajar menabur, mengembalikan persepuluhan, ya agar kami tidak tamak dan menikmati segala uang untuk diri kami sendiri, tapi kami boleh menjadi berkat, dan itulah cara kami menghormati Tuhan. Itulah cara kami hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kami berespon terhadap uang, kekayaan, ya itu menentukan sikap hati kami juga kepada Tuhan. Ajar kami hidup takut akan Tuhan, memakai semua berkat yang Tuhan percayakan untuk tujuan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di mesbah doa. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Engkau lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus kami perkatakan ada kesembuhan. Berkati semua mereka yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, pulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah-Mu turun melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Tuhan berkati dalam kehidupan setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Engkau juga Tuhan yang turut bekerja. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, lembaga-lembaga negara. Tuhan juga memberkati, anugerah-Mu tercurah melimpah. Biarlah Bapak Engkau berkati Indonesia. Indonesia menjadi negara yang menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang lain. Keamanan, ketentraman Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali segala roh kekerasan,
pertengkaran, roh-roh kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau juga memilih seorang pemimpin yang terbaik 2024 pemilihan umum, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia, jauhkan dari segala bencana, kematian massal. Cianjur, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, bahkan jamahan Tuhan terjadi atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Semua anak-anak Tuhan yang setia berdoa di sana biar mengalami lawatan Tuhan. Pada akhirnya kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjadi pelindung, Engkau yang Tuhan yang menjadi sumber berkat bagi setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.